Benarkah dapur makan bergizi gratis ini sedang tidak baik-baik saja, positive people? Waduh, ini kabarnya ada pengelola makan bergizi gratis ini yang mulai mengundurkan diri dari program unggulan atau janji kampanye Prabowo Gibran. Ini belum setengah tahun berjalan nih kalau nggak salah ya, kayak MBG ini awal-awal tahun ya. Belum setengah tahun berjalan, tapi sudah ada permasalahannya. Nah, kayaknya ini perlu dikaji ulang dan sebagainya nggak sih? Nah, kita lihat dulu pemberitaannya seperti apa. Dari terkini.id Instagram, kita akan reaction bersama. Terjadi lagi, dapur MBG Lamaka Bantaeng, investor mengundurkan diri dan angkut barang. Dapur MBG sedang tidak baik-baik saja ya. Merasa dirugikan, pengelola makan bergizi gratis di Bantaeng ini mengundurkan diri pada 25 Maret dari terkini.id Instagram. Oke, gambar proses mereka menarik ini ya, alat-alat dapur ya. Dapur ya. Lalu bagaimana komentar dari warganet positive people? Kita akan lihat dulu seperti apa, kita akan bacain masih dari terkini.id. Tergiur omset tapi laba super tipis ya. Tipis ya, kita baca tipis gitu. Jangan pernah berurusan dengan pemerintah sekelas Yusuf Hamka sampai Budi Said aja dimainkan sama pemerintah, apa kalian yang bukan siapa-siapa gitu. Sudahi aja program yang buat tekor anggaran. Persoalannya harusnya sekolah gratis, baju dan lainnya bukan makan gratis. Namun makan gratis dipilih oleh 58% penduduk Indonesia. Bukan 58% penduduk Indonesia, tapi 58% dari pemilih gitu kan, yang memilih, yang mencoblos ya. Kan prospek ke depan, prospek ini kan memang ditangani tentara gitu ya. Proyek ini memang akan ditangani tentara. Oh, kok berani jadi vendor BUMN, bukan lagi telat bayar tapi sudahlah gitu. Pendidikan gratis, kesan gratis, perumahan murah, layak huni, sandang pangan murah, lapangan kerja itu yang dibutuhkan masyarakat. Kalau kalian berilmu dengan pemimpin, berpikirlah rasional sesuai dengan harapan masyarakat. Ya Allah, Pak Prabowo, hentikan makanan gratis, banyak korban, sudah orang tua kena PHK, anak makan makanan karena belum dibayar gitu. Anak makan makanan haram karena belum dibayar dan banyak menimbulkan dosa karena dikorupsi gitu ya. Jadi ingat sejarah Gubernur Jenderal Danles yang dikaburkan dengan fakta Romusa, padahal Gubernur Jenderal Danles udah menitipkan gaji para pekerja ke bupati daerah gitu ya. Sekolah gratis bukan makan gratis. Gini amat nyari followers gitu. Oh, ada Ternak Mulyono tadi yang komennya. Pokoknya jangan pernah kerjasama dengan apapun bentuk proyeknya, pokoknya jangan. Sabar, ini bulan puasa, coba dipikirkan lagi, coba diskusi dengan DPR 3 kali intro tak supaya dapat win-win solution ya. Anggota DPR pada senang diajak untuk diskusi kok, ya kan? Iya kan? Iya gak sih? Ini coba dilaporkan sama Pak Mas Wufa, yakin gak percaya 1000%, paling juga dijawab kaget dan heran. Terlalu banyak anggaran yang disunat. Turun ke dapur MBG sisa 7.000 per porsi. Dia ngasih makan sesuai budget. Kena komplain, bahkan diviralkan oleh masyarakat, dikasih makanan yang layak, pihak dapur yang rugi. Kayaknya harus diaudit nih para pemimpin daerahnya. Lalu sih malah kerjasama dengan negara. Dana haji aja diembat sama petinggi-petingginya, apalagi dana makan gratis. Proyek pemerintah mah ruwet soal urusan duit gitu ya. Sudah banyak diprediksi orang waras kalau akan begini jadinya. Per pak katanya 15.000 sampai vendor jadi 10.000, sampai dapur jadi 7.500. Entah sampai produksi berapa. Stop berurusan dengan pemerintah, woi gitu. Padahal Jepang, Prancis, UEA sudah mau kirim utusan untuk belajar program MBG atau makan bergizi gratis. Nah, itu tadi positive people, reaksi dari netizen atau warganet terkait dengan makan bergizi gratis gitu kan ya. Yang ya seperti itu. Nah, gue juga punya cerita gitu kan. Ternyata teman gua, terus ada teman gua, terus ada saudara gua gitu, sempat ditawari untuk ikut menyediakan untuk inilah jadi dapur lah di program MBG ini, tapi alhamdulillah ditolak sama mereka ya gitu aja. Ya gue tahu sih kalau misalnya emang sama pemerintah ini agak
susah duitnya, ya nggak sih gitu. Ya maksudnya kita berkaca dari BUMN, vendor-vendor BUMN yang belum dibayar-bayar sampai sekarang juga seperti itu. Jadi kayak emang lebih baik kayaknya kalau katakan netizen itu gue setuju sih, bener mending nggak usah kerjasama sama pemerintah itu. Tapi kalau ini bener gak sih soal duit yang tadi anggaran 15.000 terus sampai dapur 7.500, wow gitu, waduh gitu kan ya. Kalau 7.500 untuk dapat makanan yang standar banget gitu ya, bergizi banget aja kayaknya masih kurang gitu. Terus kalau vendor mau memberikan makanan yang layak misalnya gitu, yang benar-benar bergizi, ya mereka tekor gitu. Ada benar yang tadi komentar-komentar dari netizen. Kalau menurut positive people ini baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar pastinya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation.